Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ulul Albab. Saya dari program studi pendidikan teknik otomotif yang akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari sistem air conditioning atau AC. Pada dasarnya AC sangat berfungsi di dalam kabin kendaraan karena cuaca yang ekstrim, kemudian segala jenis cuaca ini sangat mempengaruhi oleh keadaan udara, di mana udara ini sangat berpengaruh sekali terhadap kenyamanan suatu pengemudi mobil atau penumpang mobil. Nah, maka di sini untuk lebih kenyamanan itu tercipta, maka harus dikondisikan. Nah, pengondisian ini yang nantinya akan ada di dalam sistem dari kendaraan itu sendiri adalah sistem AC di kendaraan atau di mobil. Nah, pada sistem AC ini cara kerjanya yaitu mengondisikan udara untuk terciptanya udara yang nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini cara kerjanya jadi meliputi beberapa komponen yang sudah saya tuangkan di dalam alat peraga ini, yang nantinya kurang lebih komponen ini sudah masuk di semua komponen mobil, tapi ini saya bentuk dalam alat peraga untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi pada dasarnya prinsip AC ini bisa kita analogikan sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika tangan kita dikenakan bensin, maka tangan kita akan terasa dingin. Itu kenapa? Sebabnya karena posisi panas dari tangan kita itu diserap oleh bensin tersebut. Nah, begitu juga prinsip kerja dari air conditioning ini atau AC ini. Jadi nantinya dia akan memberikan menyerap panas dari suhu kabin, ya panas kabin itu akan diserap oleh beberapa komponen yang ada di sini. Jadi penurunan dan penyerapan panas itulah yang nantinya akan membuat kondisi yang suhu yang kita inginkan itu tercapai. Cara kerja dari sistem AC. Sistem AC ini memiliki komponen dari mulai kompresor, kemudian kondensor, dryer, kemudian evaporator, dan expansion valve dan evaporator. Nah, pada dasarnya cara kerjanya adalah mulai dari kompresor. Kompresor akan melepaskan refrigeran dengan bertekanan tinggi dan dengan temperatur tinggi. Nah, yang nantinya akan masuk ke dalam kondensor. Nah, fungsi kondensor ini adalah menurunkan temperatur dari refrigeran tersebut dengan dibantu oleh fan tambahan atau dibantu kipas tambahan, di mana nantinya yang zat refrigeran yang mengalir di dalam kondensor ini suhunya akan diturunkan, sehingga yang tadinya berbentuk gas setelah suhunya diturunkan akan berbentuk menjadi cairan. Proses ini disebut sebagai proses kondensasi. Nah, pada saat keluar dari kondensor, maka masuk ke dalam reservoir dryer, ya. Di dalam dryer ini cairan yang dari kondensor yang tadinya dari gas refrigeran kemudian masuk ke dalam kondensor menjadi cair, maka masuk ke dalam dryer ini. Nah, salah satu fungsi dryer adalah menyaring kotoran, kemudian menghilangkan uap dari refrigeran tersebut. Nah, dari dryer nanti akan masuk di expansion valve. Setelah dari expansion valve akan mengkabutkan refrigeran tersebut yang tadinya berbentuk cair, dikabutkan masuk ke dalam ruang evaporator atau pipa evaporator yang nantinya akan mengalir di dalam evaporator dan suhunya akan kembali diturunkan. Nah, saat suhu turun ini, maka gas refrigeran itu akan berbentuk uap dan menguap. Nah, di mana penguapan ini nantinya akan menyerap panas di dalam sekitar ruangan dari evaporator tersebut. Nah, dari uap tersebut dibantu dengan blower. Blower ini fungsinya adalah untuk mengalirkan udara dari luar atau dalam ruangan penumpang ke heater dan evaporator yang selanjutnya ke ruang penumpang. Troubleshooting pada sistem AC. Berikut beberapa gejala yang timbul akibat kerusakan pada sistem AC. Jumlah zat pendingin atau refrigeran tidak cukup. Gejala yang biasanya dapat kita amati diantaranya tekanan di kedua sisi menjadi rendah, yakni sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Gelembung bisa dilihat dari gelas periksa, serta pendinginannya tidak cukup. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan memeriksa kebocoran sistem AC dengan menggunakan alat AC leak detector, kemudian lakukan langkah perbaikan. Jika tidak terjadi kebocoran, silakan isi kembali refrigeran sesuai dengan standarnya.
2. Zat pendingin atau refrigeran jumlahnya berlebihan, tetapi pendinginannya tidak cukup. Gejala yang biasanya dapat kita amati diantaranya tekanan menjadi tinggi di kedua sisi tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Gelembung tidak terlihat pada kaca periksa, meski pada putaran mesin rendah, serta pendinginan yang tidak cukup dingin. Penyebab gejala ini yaitu jumlah zat pendingin atau refrigeran berlebihan atau kondensor pendingin lemah. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu sesuaikan volume zat pendingin, bersihkan kondensor, selanjutnya lakukan periksa pada sistem pendingin kendaraan, electric fan, engine coolant, dan lain sebagainya. Ketiga, kelembapan dalam siklus zat pendingin atau refrigeran. Gejala yang biasanya terjadi yaitu normal pada saat pengaturan udara mulai bekerja, setelah beberapa lama sisi tekanan rendah perlahan-lahan menunjukkan kevakuman. Penyebab ketika gejala ini yaitu terjadinya perembasan kelembapan. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti receiver dryer, kemudian dilanjutkan ganti dengan tuntas refrigeran, dan penggantian ini membuat klem beban hilang dari perputaran. 4. Kerusakan pada kompresor. Gejala yang timbul yaitu sisi tekanan rendah menjadi tinggi, sisi tekanan tinggi menjadi rendah. Mematikan dengan segera penyejuk udara akan mengembalikan sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah pada tekanan yang sama di unit kompresor. Unit kompresor tidak panas ketika disentuh serta pendinginannya tidak cukup. Penyebab ketika gejala ini muncul yaitu kompresor rusak. Langkah perbaikannya yaitu lakukan pemeriksaan dan perbaikan di unit kompresor. 5. Penyumbatan di dalam siklus zat pendingin atau refrigeran. Gejala yang timbul yaitu pada kasus sumbatan yang total, sisi tekanan rendah seketika akan menunjukkan kevakuman, tidak diinginkan sama sekali. Pada keadaan ada kenjerung tersumbat, sisi tekanan rendah perlahan-lahan menunjukkan kevakuman, tekanan. Pendinginan tergantung derajat kesumbatannya. Temperatur berbeda menjadi sebelum dan sesudah wilayah tersumbat. Penyebab ketika gejala ini muncul yaitu debu atau kelembapan yang membeku, menyumbat katup ekspansi, gas bocor di heat sensing rod. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan: klarifikasi penyebab tersumbatnya, ganti komponen yang menyebabkan tersumbat, serta lakukan dengan cermat pembersihan dalam jalur perputaran zat pendingin. 6. Udara dalam siklus zat pendingin atau refrigeran. Gejalanya yaitu tekanan menjadi tinggi di kedua sisi, tekanan rendah maupun sisi tekanan tinggi. Pendinginannya berkurang secara proporsional, serta penambahan tekanan pada sisi tekanan rendah. Bila volume refrigeran sudah pas, aliran gelembung udara di gelas periksa menjadi sama ketika dijalankan dalam keadaan normal. Penyebabnya, terjadinya perembasan udara. Cara memperbaikinya yaitu dengan cara ganti zat pendingin atau refrigeran, serta lakukan pembersihan dengan cermat pada jalur perputaran zat pendingin. 7. Expansion valve terbuka berlebihan. Gejalanya yaitu tekanan pada sisi tekanan rendah meningkat dan pendinginan menjadi berkurang. Tekanan pada sisi tekanan tinggi menunjukkan nyaris tidak ada perubahan, serta pembekuan melekat pada pipa tekanan rendah. Penyebabnya yaitu ada kerusakan pada katup ekspansi. Perbaikan yang dapat dilakukan dengan cara periksa dan perbaiki kondisi instalasi dari tabung heat sensing atau katup ekspansi. Demikian beberapa troubleshooting yang terjadi di sistem AC kendaraan. Demikian video tentang penjelasan siklus dan troubleshooting pada AC kendaraan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.